99 kan internet tuh mulai kayak apa? Gua punya internetnya baru operasional itu kan sekitar tahun 95. Oke. Tahun itu yang namanya bandwidth, mahalnya minta ampun. Oke. 1 mega itu yang namanya bandwidth, harganya $20.000. Gue ingat. Waduh. Kalau COVID di zaman itu, Pak, gimana ini? Tua gapat. Anda sedang mendengarkan The Bernhard Faras Show. Oke, hai teman, kembali lagi dengan saya Bernhard Faras, dan hari ini The Bernhard Faras Show mengundang salah satu tamu yang cukup unik nih menurut saya, itu Pak Heru Nugroho. Ya, Pak Heru Nugroho, mungkin bisa saya hai dulu, Pak. Hai. Nah, saya Heru Nugroho. dan sama Bu Amel juga gitu ya, asisten pribadinya Pak Heru, tapi Ya, juga istrinya Pak Heru. personal asisten ngerangkap istri. Ya. Merangkap istri. Oh, oke, Pak. Bukan istri merangkap personal asisten ya? Bukan, merangkap istri. Oke. Prioritasnya beda nih, udah kelihatan. Soalnya gini, gua nggak bisa kayak gini. Kalau lagi ada satu kegiatan, ya ini sekarang gua anggap kegiatan lah. Oke, Pak. Nah, gue nempatin dia sebagai PA. Oke. Tapi begitu nggak ada kegiatan, nah gua anak buah deh. Beda, langsung berubah banget ya, Pak. Beda. Iya. Mungkin nanti saya sudah menikah, saya baru mengerti itu, Pak. Gua jelasin kayak apa pasti susah. Pasti susah, harus dirasain ya, Pak ya. Nah, ini menarik banget teman-teman. Aku mungkin ini tamu pertama nih yang bisa dibilang mungkin generasinya dari baby boomer kalau kata orang-orang nih, Pak. Ini tamu pertama di The Bernhard Faras Show nih, Pak Heru, karena rata-rata kan anak muda gitu, umur 30, umur 40 kayaknya paling tua gitu ya. Terus kalau Pak Heru, aku nggak mau nyebut umurnya, tapi teman-teman coba cek sendiri dan cari aja di Google deh ya. Umurnya Pak Heru berapa. Nah, ini Pak Heru tuh menarik banget teman-teman, karena sebenarnya Pak Heru banyak relate-nya dengan hal-hal yang aku suka, gitu, kayak contohnya budaya, bahasa gitu, terus olahraga, kesenian, adat, dan lain-lain, tapi juga bergerak di dunia teknologi dan internet. Nah, itu kan sebenarnya kalau misalnya banyak orang bilang itu kan seni, teknologi, internet gitu kan, itu kan ya ada yang bilang ini nggak bisa digabungin nih, ada beberapa norma yang ya clash gitu kan ya, Pak ya, sama teknologi, sama internet gitu ya. Nah, itu yang bikin benar-benar profilnya menarik banget menurut aku, dan mungkin teman-teman di sini juga bisa sharing nanti gitu loh, istilahnya apa sih yang bisa dapat dari Pak Heru. Nah, mungkin pertanyaan pertama dari aku, Pak. Ya. Pak Heru itu kan S1-nya teknik sipil tadi ya, kita sempat ngobrol sebentar ya. Teknik sipil, terus habis itu sempat ada beberapa kuliah-kuliah yang lain, dari mulai hukum, terus juga pernah ngambil filsafat, ini kan mix banget gitu ya. Terus S2-nya juga tentang cybercrime gitu. Nah, pertanyaanku jadi sebenarnya sekarang nih Pak Heru kan sebagai wakil ketua juga di Pandi, terus juga menjabat juga lah mungkin di beberapa organisasi yang lain. Awal mulanya nih sebenarnya kecilnya Pak Heru nih kayak gimana sih? Apakah memang didikan orang tua yang menjadikan suka seni dan suka teknologi atau gimana, Pak? Yang ngedidik gua alam semesta. Wih, berat. Gimana tuh, Pak? Gua ditinggal orang tua tuh udah masih di high school ya. Jadi ada kesan didikan orang tua, tapi nggak terlalu, karena dia sibuk kerja. Dan gue kebetulan anak paling tua, bahkan dari mulai SMP gue harus ya menjalankan hal yang sebetulnya belum diwajibin gitu, tapi karena orang tua udah nggak ada, kemudian gue nomor 1 kan, jadi begitulah gitu. Kalau boleh dibilang dalam konteks bekal moral dan mental, mungkin fondasi ya, karena kecil itu kan fondasi. Gue cukup dapat pendidikan moral dan mentalitas yang cukup tough gitu, karena nyokap gue tuh sangat tough. Anaknya 6,
anak kandungnya, anak angkatnya aja 13. Waduh. Oke. Sebagai janda dia ngidupin segitu anak, segitu banyaknya gitu. Kira-kira gitulah. Tapi itu bukan sesuatu yang penting. Jadi itu background-nya, tapi kan mungkin di sini kan orang suka ada konteks seperti ini, Pak. Kadang-kadang nih anak-anak muda bilang, oh ya dia bisa begitu, privilege, emang orang kaya gitu kan istilahnya. Tapi kan kalau di sini berarti kan background-nya. Nyokap gue orang kaya. Oh, kaya banget berarti ya, Pak ya? Banget, anaknya bisa 19. Iya. Berarti ya itu kan konteks yang mungkin orang perlu tahu nih, oh awal mulanya Pak Heru seperti ini gitu kan. Oke. Gue diajarin begini, gue diajarin sama nyokap. Yang disebut orang kaya tuh bukannya berapa yang lu punya. Ya. Tapi berapa yang bisa lu kasih ke orang. Wih. Mantap. Deep sekali, Pak. Nah, kalau dari situ kan berarti tadi udah orang tua istilahnya udah tidak ada gitu ya Pak dari SMA gitu. Terus habis itu Bapak pilih kuliah S1-nya sipil. Ya. Kenapa sipil? Apa emang belum kepikiran teknologi dan belum kepikiran seni sampai di zaman gua? Di zaman gua sekitar gua kan lulus SMA tahun 80. Oke. Nggak ada jurusan IT, nggak ada. Nggak ada jurusan IT, belum ada. Kenapa gue pilih teknik sipil itu lebih ke arah tekad aja sih. Oke. Karena bokap gue tuh bidangnya di teknik sipil, tapi kelas paling ya nggak paling bawah banget, tapi berkelas bawah lagi. Jadi gue kepengen, bahasanya kalau kata Sidul, gue pengen jadi insinyur. Gitu. Tuan insinyur ya. Tapi tadi Bapak nyebut tadi tahun lulusnya 80, orang jadi pada bisa nebak nih orang tahun berapa nih. Iya, jadi tahun 80-an itu memang di Indonesia kan belum masuk IT dan belum memang ada. IT itu di tahun 2000-an 90-an ya Pak ya, kuliah baru mulai menerapkan itu ya Pak ya? ITB buka 85 kalau nggak salah. 85 ITB pertama berarti ya? Ya. Oke, nah berarti kan di situ Bapak milih di universitas yang ada di Indonesia juga, terus habis itu lulus S1 sipil. Setelah lulus, gimana? Akhirnya langsung kerja di konstruksi kah? Atau mungkin di kontraktor kah? Atau gimana Pak? Pernah sih sekali gua dulu kerja di bidang teknik sipil, tapi cuma 3 bulan. Oke. Habis itu terus, karena gue dari waktu masih mahasiswa itu punya hobi nulis. Nah, begitu ada komputer, langsung lah gue pindah ke komputer. Kan nulisnya ngapain pakai mesin ketik yang cetak-cetak begitu. Iya. Gue pernah jadi wartawan gitu. Menulis tuh hobi gue dulu. Nah, terus ngoprek-ngoprek komputer lah. Seperti dulu ngoprek-ngoprek radio, orari kayak gitu-gitu kan. Orari, oke. Nah, hobi itulah ya terusnya ngebimbing gua mungkin lebih menyukai bidang itu. Artinya mungkin karena ada passion ya. Ada passion dan gue suka gitu. Dan mungkin juga ada peran yang di atas karena ngasih jalan, ada jalannya. Dan gue pilih di bidang itu. Dan satu hal yang penting lagi, gue pengen deket sama orang tua. Kalau kerja di teknik sipil, kalau pengen karirnya bagus harus keluar Jawa. Ya kan? Kalau masih pengen di Jawa aja saingannya banyak. Iya. Gitu. Jadi udah nggak perlu keluar Jawa, tapi yang penting gue bisa kerja, gitu. Ya bukan bisa berkarya lah ya. Berkarya, cari untuk membantu keluarga gitu, karena kan gue anak pertama. Oke. Tanggung jawabnya itu ya. Ya, kira-kira gitulah. Oke, nah tadi Pak Heru memang teknik sipil, tapi ikut orari. Orari itu kan organisasi amatir radio Indonesia ya Pak ya? Ya, dan itu kan hobi. Berkaitannya kan kita ngirim message ke satelit, terus nanti dari satelit terus ngirimin message lagi kemana, tapi lama banget itu kan? Udah dari awal kan gue jadi ngerti logika berpikir seperti itu, gue udah ngerti deh. Nah, dari sipil ikut orarinya tuh pas lagi kuliah atau gimana Pak? Pas kuliah. Oh, berarti di teknik sipil itu gimana kok bisa ada orari di teknik sipil, atau Pak Heru nyari-nyari sendiri? Bukan, hobi aja, pergaulan. Oke. Seperti gue kenal musik juga dari pergaulan, gue kenal orari dari pergaulan.
Gue kenal komputer juga dari pergaulan para wartawan, gitu kan. Nah, dari pergaulan itulah. Kan kalau menurut gue kan sekolah ada bisa berhenti nih satu saat. Kalau belajar kan nggak boleh berhenti. Betul. Gue sampai sekarang gue masih belajar loh. Iya. Sekolah udah berhenti tapi malas gue. Karena kan sekolah belum tentu belajar di sekolah, Pak. Makanya. Iya nih, teman-teman. Jadi ini menarik banget juga. Mungkin sekilas juga kalau tadi Pak Heru ceritain tentang seni, tentang orari dan lain-lain. Tapi ya kalau kita bisa lihat Pak Heru tuh beberapa hal nih yang bikin makin menarik adalah Pak Heru tuh involved di UNESCO juga, pernah dapat penghargaan juga. Terus habis itu juga Pak Heru juga pernah komentar tentang bahkan patungnya Obama gitu kan. Yang harus di-remove gitu, harus dihilangkan di Indonesia. Kenapa gitu nanti kita bakal bahas. Tapi aku pengen lebih ke personalnya lagi ke Pak Heru tadi. Akhirnya kalau teknologi komputer Pak mungkin ya di zaman itu kan kita harus perlu konteks saya dulu nih. Itu Orde Baru kan? Zaman Orde Baru kan? Ya, Orde ya kan? Baru. Masih banget. Orde Baru ya. Baru banget ya. Banget. Orde Barunya baru banget lagi teman-teman. Jadi itu masih kepemimpinannya Pak Harto dan belum transisi ke Pak Habibie dan lain-lain. Nah, pertama kali nih Pak, ke internet, ke dunia internet itu pas kapan? Tahun berapa itu? Dulu ya, internet itu gua mulai waktu masih kerja ikut orang lah ya. Ikut satu perusahaan, terus kemudian kebetulan gue di bagian komputer, terus bikin program gitu kan. Nah, terus ada, ya karena gue tuh seneng mimpi. Iya. Ya kan? Kan gratis mimpi itu. Betul. Cari gratisan selagi ada ya, Pak. Gue sedang mimpi sesuatu, waduh ini gimana ya, berimajinasi lah ya. Ya. Nah, terus kebayang deh, yang namanya tuker-tukeran data LAN dulu kan waktu itu local area network. Nah, dari situ kebetulan gue suka baca. Hingga perkembangan baru, gue sering bahasanya teknologi update kali, karena kan waktu itu kan orang di IT-nya gitu. Berarti Pak Heru masuknya teknisnya ya Pak ya? Awalnya teknis. Awalnya teknis. Jadi awalnya gue memang orang teknis, programmer gue dulu. Nah, terus kebetulan dapat posisi jadi mimpin satu departemen gitu ya. Departemen teknis di IT-nya. Terus habis gitu berimajinasi kalau data nggak usah ditenteng-tenteng pakai disket gitu kan, tinggal kirim gitu. Nah, terus teknologinya ada. Nah, waktu itu gue inget pertama kali beremail ria sama temen itu, koneksinya dulu dial up dulu tuh ke salah provider yang ada di Singapura gitu. Baru terus kirim email gitu. Sampai akhirnya gue direkrut di company yang baru, dan gue tertarik banget karena diajak untuk ngebangun yang namanya internet provider. Itu tahun berapa tuh Pak? Tahun 94 lah. 94. Dan di saat itu udah ada internet provider sebelumnya atau dia yang pertama? Belum ada waktu itu. Waktu belum ada. Jadi seperti gue bilang, gue dial tuh kalau ke internet ngirim email gitu ya. Itu dialnya ke salah satu nomor di Singapura itu. Nah, terus akhirnya di company yang baru kemudian ngerancang untuk bikin provider internet. Nah, tapi sayangnya pada saat itu malah gue lebih ditantang untuk sebagai konseptor, bukan orang teknis. Sebagai konseptor. Konseptor makro ya, lebih makro. Jadi konsepnya bagaimana? Nama job role-nya apa tuh Pak? Konseptor tuh apa tuh job role-nya tuh? Gue kan sebetulnya gini, posisinya sebagai general manager. Sebagai GM gitu. Jadi gue ada beberapa manajer, ada manajer teknis, manajer jaringan, manajer program kayak gitu kan. Nah, udahlah, itu tahun berapa? 94-an itulah. Nah, itu kan dari 94 tuh. Tadi kan Bapak lulus tahun 80-an tuh kan. Nah, pertanyaannya ini dari teknik sipil. Terus transisi bisa jadi programmer, belajarnya dari mana, Pak?
Jangan jawab dari alam loh, Pak. Dari alam. Oh, dari alam. Teman-teman sebelah sana, sebelah sini ngajarin. Seperti gue juga bisa loh main piano, tapi dikit-dikit sih. Iya, Dan nggak pernah belajar. Liatin orang. Terus. Jadi otodidak ya? Otodidak. Ya, kalau itu disebut otodidak silakan disebut. Tapi bahasa gue belajar. Oke. Jadi emang ya berarti sebenarnya dari zaman dahulu pun gaul itu udah penting gitu kan? Gaul gitu kan? Karena dari situ kita bisa belajar ya. Gaul itu sarana kita buat belajar. Iya. Jadi emang pergaulan itu, lingkungan tuh penting banget, dan ini udah buktinya nih. Benar. Kalau nyari teman-teman buat belajar tuh, ya kita nggak membatasi teman. Ya. Tapi ada teman untuk berbagi, teman untuk ngerumpi. Nah, ada teman untuk belajar, jangan sampai nggak ada. Itu harus ada. Nah, itu gue banyak belajar dari teman. Banyak hal gue belajar. Tahun 94 tuh ya. 94. Pak Heru di perusahaan internet, dan di situ masih bekerja statusnya karyawan gitu ya, Pak. Belum mulai bisnis berarti ya? Belum. 94 tuh masih ngurusin, yaitu lebih ke manajemennya ya, manajerialnya gitu. Oke. Jadi tapi gue ngerti teknis, masih ngerti teknis. Masih. Nah, waktu itu kan transisi dari DOS ke Windows kan? Iya. Periode transisi. Nah, begitu masuk Windows full, gue udah nggak ngerti lagi the big programming. Udah nggak nyentuh lagi gitu. Karena waktu DOS masih bikin gue program. Iya. Karena emang perkembangan teknologi kan terus ada yang baru dan segala macam. Sekarang bahasa aja udah ada berapa, Pak, gitu kan? Makanya lu gua tuh ngebayangin ya. Sekarang nih tahun 2020. Tahun 2000 kayak apa? Tahun 80 kayak apa? Belum pernah ada sebuah perubahan ya, yang sedemikian singkat dalam sejarah peradaban manusia. Ya. Gitu. Jadi jangan remehkan teknologi yang digital ini ya, teknologi informasi, teknologi, jangan diremehin. Dia membuat sebuah perubahan yang luar biasa, percepatannya luar biasa. Nggak pernah ada dalam tempo 40 tahun perubahan itu kayak begini dalam peradaban manusia. Percepatannya ya. Ya. Gitu. Tapi itu itu tools. Itu tools. Ya, teknologi alat gitu. Iya. Kayak pisau, lu pakai potong bawang juga bisa, buat bacok juga bisa kan? Betul. Ya, jadi gimana caranya kita memanfaatkan tools itu dengan mindset yang kita punya gitu ya, Pak ya? Sebetulnya bukan itu kalau menurut gimana gua. Tuh? Tapi sebetulnya lebih ke arah bagaimana kita menggali potensi yang ada di dalam diri kita. Ya. Nah, kemudian baru kita boleh boleh menempatkan diri, teknologi ini gue pengen sebagai ini gitu. Oke. Jadi sebelum menggunakan tools itu kita harus tahu diri kita sendiri dulu gitu, Pak Heru. Oh iya, itu penting. Oke. Kalau lu belum tahu siapa yang ada di lu, kalau lu nggak tahu sesuatu yang ada di diri lu dan di belakang, nggak memahami dengan kompromi dengan masa-masa yang pernah lu jalanin, lu nggak akan pernah tahu yang namanya masa depan. Nggak kepikir. Iya. Setuju, Pak Heru. Nah, ini menarik juga karena Pak Heru kan juga kan aktif di PUBG gitu ya, Pak. Dulu sebelum ada Pandi kan. Salah satu yang ngerintis gue waktu itu. Nah, berarti kan salah satu yang ngerintis Pak Heru di PUBG. Nah, saat merintis PUBG, itu statusnya Bapak lagi bekerja atau memang udah bisnis? Masih kerja ya, berarti masih. Sambil bekerja ngerintis PUBG nih, Pak. Nah, PUBG itu keharusan waktu itu. Kok gimana? Kebetulan tahun 9 kan internet tuh mulai kayak gue punya internetnya baru operasional itu kan sekitar tahun 95. Oke. Tahun itu yang namanya bandwidth mahalnya minta ampun. Oke. 1 mega itu yang namanya bandwidth harganya $20.000 gue ingat. Waduh. Kalau COVID di zaman itu, Pak, gimana ini? Sampai akhirnya kita tuh dengan teman-teman gitu ya, mikirin berbagai solusi untuk bagaimana kita mereduksi pembiayaan.
Ya, makanya lahirlah ada internet exchange, ada ya inovasi-inovasi. Jadi keterbatasan itu kadang-kadang entah keterbatasan kita atau keterbatasan karena situasi gitu. Itu jangan dilihat dari sisi negatifnya, lihat dari sisi positifnya. Yaitu tadi, karena gue udah mungkin membiasakan diri, gitu. Dan gue nggak sendirian, teman-teman gue juga ada yang banyak yang begitu. Ngelihatnya, terus kalau udah begini solusinya apa? Jangan kita terpaku sama masalahnya, waduh, nggak maju lu. Ya solusinya apa? Karena masalah akan selalu ada. Kalau masalah mah, lu keluar rumah gitu ya, lu cari masalah 1000 sehari itu lu dapet. Mungkin ada Pak orang yang sukanya nyari masalah gitu rumah-rumah ya. 1000 dapat sih kayak. 1000 dapet. Iya. Nah, jadi kalau mungkin konteks juga buat teman-teman ya, APJI itu Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia gitu, di mana itu yang intinya asosiasi yang menaungi penyedia jasa internet lah yang di Indonesia. Jadi mungkin jasa internet kan banyak banget ya teman-teman ya. Salah satunya dari perusahaan yang dulu tempat Pak Heru bekerja juga gitu loh, yang aktif di situ. Nah, dari situ kan berarti berorganisasi, itu memang organisasi berarti Pak Heru udah dapat dari kuliah, atau memang Pak Heru itu pertama kali Pak Heru bikin organisasi dan berorganisasi, Pak? Sebelum organisasi APJI, gue pernah ikut satu organisasi namanya IN atau Intelligent Network User Forum. Oke, itu di juga Indonesia, Pak? Apanya? Itunya di Indonesia dia si organisasi. Di Indonesia, di Jakarta. Ini selain Orari kan sebelumnya berarti ya? Ya, Orari sebelumnya. Oke. Gitu. Jadi waktu kerja tuh karir gue organisasi ya di internet, Intelligent Network dan ISDN, waduh, gue lupa singkatannya. Oke. Apa gitu lah. Terus user forum. Oke. Nah, forum sebetulnya sebuah forum untuk bicarain tentang broadband. Oke. Gitu. Kan dulu mah kita bicara dial up gitu kan. Nah, ketika terus era digital masuk, ngomong deh broadband. Nah, disitulah kita ya itu tadi gaul sebenarnya mah semua itu buat sarana gaul dan belajar, terus saling sharing, terus kita mikir solusi. Kalau sendirian pasti sudut pandang kita kan cuman satu, barangkali ya spektrumnya kecil. Kalau mikirin orang banyak, ya mikirnya yang mikir banyak gitu. Dan kita berangkat berpikir dari satu kepentingan yang sama, dari satu tujuan yang sama. Jangan dari masalah yang sama. Kalau masalah yang sama berantem pasti. Iya, karena yang dibahas cuma masalahnya doang gitu kan. Iya. Nah, ini juga cerita yang menarik karena tadi Pak Heru jadi GM di tahun 94. Dan yang saya penasaran juga tadi belum sempat kebahas. Wartawan di mana Pak dulu, Pak? Di Malang waktu kuliah. Oh, pas jadi sambil kuliah sambil jadi wartawan. Karena hobi nulis, terus cari cuan dikit-dikit lah buat batu-batu sekolah. Freelance berarti ya, Pak ya? Kenapa? Freelance berarti ya, Pak? Enggak, wartawan. Full time berarti? Ya namanya full time, tapi ya wartawan kan banyak di lapangan. Iya, betul. Buat kuliah gitu kan. Oke. Ya berarti dari zaman dulu sebenarnya udah orang-orang sambil kuliah sambil kerja pun di Indonesia ya bisa-bisa aja gitu ya. Oh, bisa lah. Bisa aja. Itu masalah kita manage waktunya aja. Iya, dan di situ kan kondisinya kalau sekarang kan mungkin anak-anak muda kayak misalnya seumuran saya gitu ya Pak ya, kerja kan bisa disambinya lewat internet gitu kan. Jadi istilahnya lebih mudah gitu kan. Sedangkan kalau dulu istilahnya toolsnya lebih banyak. Iya. Lebih variatif. Kalau dulu berarti Pak Heru pulang kuliah apa gimana ke lapangan gitu, habis itu ke kantor gitu, Pak? Ya, kira-kira gitulah. Oke. Untung saya jadi orang zaman sekarang, Pak. Kenapa? Untung saya jadi orang zaman sekarang. Enggak. Orang zaman dulu pun juga banyak yang santai gitu kan. Oke. Tapi ya biasanya sih bukan tergantung karena mampu atau nggak mampu ya, karena mitra-mitra gue yang ada wartawan juga ya anaknya orang kaya juga. Iya. Bukan masalah
sekedar ya itu masalah gitu. Tapi bukan sekedar itu. Ya, Dan masalah utamanya bukan di situ. Intinya kemauannya ada apa enggak gitu kan? Nah, itu tadi. Iya. Ya, bahasa kalian gitulah. Iya, siap, Pak. Aduh. Iya. Jadi, nah, menariknya lagi, terus kan ada Pandi nih, Pak, di tahun 2000-an ya, Pak ya. Pandi kan dimulai lah ya. 2005 2006 gitu kan Pandi dimulai gitu. Nah, yang kenapa ini menarik gitu kan? Karena Pandi kan pengelola nama domain internet Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya APJI internet, kalau Pandi domain internet, kan perbedaan signifikannya di situ kan. Nah, kenapa sih Pak akhirnya harus ada Pandi lagi gitu? Kenapa nggak di APJI aja yang ngelola domain gitu? Sejarahnya dulu ya, pernah pada satu kali, gitu ya, pada satu momen lah, APJI itu ngelola 2 internet resources yang tanpa dua sumber daya nih, ya itu nggak ada internet, IP address sama domain. Yes. Nah, domain itu dulu dirintis sama teman-teman dari senior gua dulu dari UI, ya komunitas sebetulnya kan, karena basis internet itu kan dulu basisnya komunitas, nggak diduga lah internet itu kayak sekarang tuh nggak diduga, makanya IP address, wah ini teknis banget nih, IP address itu dulu dirancang IP versi 4, sekarang udah hampir habis tuh IP. Iya. Sekarang ada IPv6 bahkan kan? IPv6 betul, karena mengantisipasi sumber daya IP versi 4 udah habis. Iya. Udah nggak cukup lagi buat digunakan buat dikembangkan ke potensi-potensi peluang-peluang di dunia digital sekarang gitu, era digital sekarang. Nah, balik ke pertanyaan lu yang soal domain sama IP. Dua-duanya ini kan internet resource, sehingga sampailah pada satu kali, pas ada satu momen, baik itu IP address maupun yang namanya domain, APJI terlibat di sana. Gitu. Jadi dua-duanya ada di APJI tuh, urusan administratifnya waktu itu. Nah, kemudian terjadilah ya biasalah. Ya, kalau yang namanya proses itu ada yang mulus-mulus aja, ada yang keras-keras dikit gitu kan. Ada yang keras banget. Sampai akhirnya pengelolaan domain keluar dari APJI, didirikanlah Pandi. Oke. Tapi mungkin sedikit konteks juga sama teman-teman ya. Sampai sekarang juga tapi APJI masih involved di domain, tapi hanya yang .net.id ya, teman-teman. Domain.id. Untuk yang domain .net.id, tapi root-nya tetap dipegang Pandi. Yes. Dulu sempat dikelola oleh APJI dulu semuanya. Semuanya total tadinya APJI dulu ya Pak ya? Enggak, APJI bekerja sama dengan satu kelompok komunitas gitu. Tapi sekretariatnya di APJI. Sekretariatnya berarti administratifnya gitu ya, lebih banyak di APJI. Oke. Nah, ini menarik nih, sampai kan kalau sekarang Pak Heru nih jadi wakil ketuanya Pandi gitu kan ya, dan dari merintis APJI. Nah, emang mungkin petnya mungkin dari APJI udah kelihatan gitu, udah pernah kerja di internet, udah gaulnya juga sama orang-orang itu kan. Ya, jadi waktu keluar dari APJI, waktu didirikan Pandi, sebetulnya gua salah satu pendiri dari Pandi. Iya. Ya, salah satu pendiri dari Pandi. Ada beberapa orang yang saat ini mungkin juga lu kenal yang masih ada di Pandi. Kemudian pendiri ini pendiri kan isinya penjahat, rata-rata penjahat semua nih. Kok penjahat? Kenapa penjahat, Pak? Kan mendirikan tuh susah, Pak. Pebisnis tuh istilah gue suka bercanda, istilahnya penjahat. Nggak bagus kalau pebisnis doang, maka diundanglah akademisi untuk ikut masuk ke sana. Oke. Gitu. Nah, baru diundang para akademisi, salah satunya ketua Pandi yang sekarang. Pak Yudo Giri Sucahyo. Kalau gue nggak mau jadi ketua. Kenapa, Pak? Ketuaan. Aduh, ini lagi nggak harusnya kayak kenapa nggak mau jadi ketua, harusnya karena udah tua gitu. Iya. Bagus. Harus yang muda-muda lah. Iya. Karena Pak Yudo emang muda banget, dan sempat juga saya baca di salah satu artikel tidak diduga-duga akan menjadi ketua gitu ya, Pak ya. Tidak diduga-duga. Enggak, itu mah cuman orang yang mikirnya aja macam-macam, nggak diduga-duga. Itu kan ini Pak, teman-teman kita di wartawan juga yang nulis itu Pak. Oh gitu ya. Oh iya. Ya kan
Ya yang tahu kita lah. Yang tahu kita. Siap. Nah, Pak Heru, sekarang Pak Heru ini sebagai wakil ketua di Pandi gitu kan, dimana sekarang di bagian BDMK lah yang banyaknya ngomonginnya bisnis, pengembangan, bla bla bla, dan relate banget gitu sama Pak Heru. Yang menarik buat saya gitu kan, karena tadi kalau kita lihat dari karir path-nya, dari mulai sipil kuliahnya, tapi ujung-ujungnya ke internet, ke orari, ke domain gitu kan. Nah, sekarang di Pandi nih, memang Pak Heru ngebawa sesuatu hal yang unsur yang beda banget gitu, dimana kalau mungkin yang lain ada yang bidangnya teknis banget, bidangnya bisnis banget, akademis banget gitu. Tapi kalau Pak Heru ini seni gitu kan. Ini tuh sesuatu hal yang jujur ya Pak, kalau saya sendiri ngobrol sama teman-teman yang saya yang seni nih, itu pasti banyak hal-hal yang kayak kita beda paham gitu. Gitu kan, kita beda paham gitu ya? Iya, banyak yang beda paham. Tapi kan kalau sama yang kenapa saya bisa ngobrol sama orang-orang seni, karena saya juga suka seni gitu. Makanya saya ikut duta bahasa, ikut duta pariwisata, duta cerita, dan lain-lain. Nah, kalau Pak Heru sendiri kan background-nya nggak ada duta tadi gitu kan. Tapi kenapa sekarang ngebawa Pandi ke aksara gitu kan, aksara digital, digitalisasi aksara, terus habis itu pencak silat, dapat penghargaan, bla bla bla. Ini korelasi dan awalnya gimana? Karena dari tadi organisasinya internet teknologi semua nih Pak. Sebetulnya nggak juga sebetulnya. Jadi waktu masih di Abji kayak gitu, waktu masih sebelumnya gitu, bahkan gue sering berinteraksi dengan hal-hal yang lu nyebutnya budaya sih sekarang ya. Oke. Jadi kayak misalnya ketoprak gitu, misalnya gue suka tuh nonton ketoprak. Oke, dari hobi berarti ya Pak ya? Apa ya? Zaman dulu kan itu bukan budaya, zaman dulu kan kegiatan sehari-hari. Oke. Kita sekarang nyebutnya kan itu kayak budaya gitu. Iya, kan? soalnya sekarang kalau orang pakai batik aja udah kayak wah berbudaya sekali dia gitu kan. Oh, kalau dulu itu emang sehari-hari gitu ya, Bang. Jadi jangan dipengaruhi sama, kadang-kadang orang jadi salah kaprah itu kan gitu tuh. Iya. Ngomong soal apa namanya angklung, wah itu soal kebudayaan. Zaman dulu 1000 tahun yang lalu mungkin kegiatan sehari-hari kali gitu. Iya. Terus ada orang bermain menari-nari di sawah gitu sambil bernyanyi-nyanyi. Kalau zaman sekarang kan dia tuh sebagai kacamatanya, oh itu kebudayaan. Zaman dulu kan enggak. Ya, ini akan lucu banget sih, akan lucu banget kalau orang zaman sekarang pergi ke zaman dulu pasti bingung Pak, ini ngapain orang keluar main angklung, orang keluar nari-nari di sawah, itu pasti disangka yang aneh-aneh Pak. Gini ya, kalau saran gua ya. jangan kejebak sama apa ya, fragmentasi seperti itulah. Iya. Jadi kalau kita lihat ada orang lagi main angklung, ya dia lagi main angklung, gitu, bukan lagi berbudaya. Oke. Ya, berkesenian gitu. Itu kan keseharian kita tuh kan olahraga, keseharian kita kerja, berkesenian kan harus, dan berkesenian tuh kan bisa mukul drum gitu kan, bisa jadi drummer, bisa main angklung gitu. Asal jangan ya terus jadi kejebak sama romantisme begituannya gitu. Itu kegiatan aja gitu. Ini satu hal yang saya nggak nyangka banget sih dari percakapan ini sih jujur Pak. Karena iya juga ya kalau misalnya di zaman dulu ya orang main angklung, orang pakai baju adat kemana-mana ya biasa aja. Biasa gitu, aja. Nggak ada yang berbudaya, oh dia orang berbudaya gitu, nggak ada. Nggak gitu ada kan. hubungannya. Iya. Ini iya juga sih, bener sih. Banyak anak muda yang mungkin ngelihat kalau ya itu hal yang spesial banget mungkin ya Pak. Karena memang itu sudah tidak dilakukan sehari-hari saat ini gitu kan. Mungkin nih, kalau nanti nih, kalau teknologi kan udah ini segala macam, terus kalau ada orang mungkin jalan pakai Walkman, atau orang jalan pakai Walkman, dia berbudaya sekali gitu kan. Kayak misalnya begini, ya kita ngomong misalnya 50 tahun yang akan datang. Iya. Cucu kita nih terus ngelihat video zaman kita dulu gitu, lagi rapat terus di satu meja gitu. Terus cucu kita akan bilang begini, lucu ya orang dulu ya, rapat pada kumpul gitu, kenapa nggak sih dari rumah masing-masing gitu. Iya. Ya. Benar. Tapi itulah yang membuat memang kan kultur kita makin lama makin berkembang gitu ya Pak ya. Ya, artinya begini, mari kita bedakan kultur gitu ya.
tapi bukan terus jadi stereotip gitu. Dan ya itu tadi, kayak misalnya ada satu contoh yang gue waktu sekitar tahun 2006-2007 gue kan banyak ninggalkan dunia IT karena sibuk waktu di Aceh, urusan recovery tsunami di Aceh. Terus pas itu gue aktif untuk kegiatan-kegiatan yang nggak banyak urusannya sama IT. Terus gue kebetulan diajak sama temen bergabung di Kemenpora gitu ya, sebagai salah satu ahli ya waktu itu ya Pak ya? Staf khusus menteri waktu itu. Nah, staf khusus menteri, gue ngelihat kebetulan ada seorang pendekar senior yang dulu pernah jadi wakil gubernur Jakarta, pernah jadi ajudan pertamanya Pak Harto, namanya Pak Dinala Praya. Kita ngobrol, gue tergugah sama dia ketika dia bilang, gila ya orang Indonesia nih, pencak silat, ketika ada orang kemana-mana pakai pakaian pencak silat, dianggap orang kampung. Gitu. Ketika dia pakai pakaian karate, ya kemana-mana jalan pakai pakaian karate, dianggap gagah. Gitu. Padahal karate sama silat bedanya apa? Cuman ya kalau dibedain, karate datangnya dari Jepang, silat dari warisan nenek moyang kita gitu. Tapi kan ada satu cap yang waktu jelek banget, pencak silat tuh dianggap orang kampung gitu. Ya seperti kasus kayak ada orang sekarang kemana-mana pakai batik gitu kali ya. Iya. Mungkin kalau satu pakai misalnya jas sama batik kan udah beda gitu, atau nggak pakai belangkon lah gitu kan bahkan kan udah beda itu stigmanya. Memang ya jujur kadang saya Pak ya, ini nggak usah ngebahas orang lah, kayak saya misalnya mau cobain ke kantor atau kemana gitu, saya pakai baju adat Banten gitu kan, karena saya dulu duta pariwisata Tangsel. Wah itu pasti saya diomelin ibu saya itu. Ngapain sih pakai baju Baduy begitu, mau jualan madu gitu. Itulah. Kita kejebak sama sama stigma yang begitu tuh ya. Mendingan lah. Kalau gue sih, gue nyamannya lagi pakai apa? Sekarang dulu gue waktu masih sampai tahun 90 sekian kemana-mana pakai jas. Terus mungkin ya bisa jadi karena usia gitu ya. Tapi waktu itu gue perlukan karena gue waktu itu memang butuh karena orang ngelihat kalau yang pakai jas itu elit gitu. Lama-lama gue pikir, oh ya udah waktunya sekarang gue udah nggak perlu begitu lagi, gue lepas jas aja, gue udah nggak pernah lagi pakai jas. Nah, tapi kalau kasusnya nih Pak, di anak-anak yang sekarang mungkin baru join to workforce atau baru bekerja gitu kan, itu kan mungkin ya itu balik lagi, mungkin kalau di kantor yang aku tahu nih misalnya gitu kan, kemeja rapi, jas gitu kan, dan lain-lain. Wah kalau aku terlalu istilahnya pakai hal-hal yang kayak batik gini dan segala macam, wah itu bisa mempengaruhi karir. Nah, tapi kan tadi Pak Heru juga sama gitu kasusnya kan, itu kan pakai jas dulu. Nah, tapi kalau Pak Heru bisa balik lagi tuh gimana? Gini, karena waktu itu gue posisinya sebagai eksekutif. Dan itu penting buat pakai jas? Karena istilahnya pergaulannya memang punya konsekuensi. Gue harus tampil necis gitu ya. Tapi kalau waktu itu gue jadi misalnya profesinya fotografer gitu, wah gue kemana-mana pakai jin pasti. Nah, tapi kalau di saat itu posisi Pak Heru kan, kalau sekarang Pak Heru ya tadi kalau gue mau pakai apa pakai aja gitu. Tapi kalau di saat itu misalnya karena Pak Heru kan tadi ada konsekuensi. Nah, tapi bisa nggak sih Pak Heru kayak nge-exclude konsekuensi itu karena ya kalau bisa balik lagi ke masa itu akan tetap ikut konsekuensi itu atau kayak bikin pembaruan lain, Pak? Kan gue udah tidak lagi pada satu posisi ya. Gue mau sekarang nih orang gue kan nggak perlu harus tampil necis lagi. Kan gue bilang gue tadi nggak mau jadi ketua gitu misalnya. Oh ketua necis emang Pak? Kan konsekuensinya kan harus ntar kalau ada undangan apa harus datang gitu kan. Nah kalau gue kan udah nggak ya mau apa ya, mungkin udah males kali ya. Jadi ini sebuah konsekuensi dari
dari pilihan kita sebenarnya. Jadi waktu itu, misalnya kalau gue milih jadi fotografer, dan fotografer temen gue tuh kemana-mana ya pakai celana dari pilihan kita. Gitu. Nah, kalau sekarang gue milihnya karena kebetulan udah tua, gitu ya. Enggak tua juga sih sebenarnya. Cila. Ya kebetulan udah nggak harus tampil necis lah. Dan gue udah nggak mau lagi dipaksa harus bangun pagi gitu, terus ada rapat pagi gitu, nggak mau lah. Jadi ya tapi itu cuma konsekuensi dari yang gue pilih. Ya gue nggak akan pernah, bukan nggak pernah, apa ya, kalau disuruh jadi ketua satu organisasi gue udah nggak mau, bukan karena nggak bisa ya, tapi gue harus terima konsekuensi kalau dengan pilihan gue gitu, yang pengen dengan gaya hidup kayak sekarang. Nah ini juga jadi, tadi menarik. Kalau ini aku lumayan menarik, mungkin teman-teman juga banyak yang nggak tahu gitu. Kalau Pak Heru kan tadi yang ngerintis Abji, terus besok ngerintis Pandi juga gitu kan, salah satu pendirinya gitu kan, dan yang sekarang juga sebelum jadi wakil ketua juga kan jadi anggota juga ya di Pandi ya Pak ya, jadi anggota si organisasi. Iya kan, gue ya salah satu pendiri, jadi pasti anggota. Nah, pertanyaannya nih Pak, misalnya anak muda nih gitu kan, yang mungkin nggak pernah berorganisasi gitu kan, intinya. Terus habis itu sekarang internet udah ada dari generasi sebelumnya di Abji gitu kan, domain udah ada generasi yang sekarang nih ada Pandi gitu, dan mungkin ya kalau sekarang memang ada banyak yang baru lagi kayak blockchain lah, cryptocurrency bla 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 gitu. Ya. Pertanyaannya, misalnya anak muda mau masuk Abji atau anak muda yang muda bangetnya itu 20-an lah Pak ya, mungkin 18 sampai 24, ya 24 dia baru berkarir gitu kan. Ingin misalnya dia 23 deh, 22 deh. Dia mau jadi anggota Pandi misalnya. Sedangkan kalau misalnya Pak Heru kan tadi di Abji gitu ya contohnya. Itu kan ya memang ngerintis, mau umur berapapun orang gue yang ngerintis ya udah gitu kan, bisa jadi anggota. Tapi kalau saat anak muda yang umur 23 dan udah ada Abji, terus dia mau jadi anggota juga, itu kan prosesnya pasti beda Pak, ya nggak? Karena mau ngerintis apa lagi gitu, ngerintis maksudnya dari internetnya ya, karena udah ada Abji nih. Nah, Pak Heru gimana tuh? Apakah kan bisa yang lain? Nah, berarti garap yang baru aja gitu ya? Ya cari satu inovasi baru. Cari satu inovasi baru, kemudian lo bisa kumpul dengan beberapa teman, yuk kita ngerintis apa yuk gitu. Iya. Ya kan bisa. Sekarang nih misalnya apa ya? Misalnya nih, gue nggak tahu asosiasi drone udah ada belum? Asosiasi drone misalnya. Ada Pak, ada. Ya ada. Kalau nggak drone apa kayak gitu? Ya, contohnya drone, tapi drone pun misalnya baru satu gitu kan, bisa aja kita bikin 4 kan nantinya gabung gitu kan. Betul. Iya. Karena belum ada yang istilahnya belum ada yang sebesar drone tapi skalanya Abji gitu kan. Nah, iya. Proses lah Abji dulu. Iya. Jadi organisatoris di Abji dulu, lempar-lemparan dulu. Nggak kayak sekarang rebutan. Gimana tuh maksudnya, Pak? Ya, Abdi dulu kan ya hidupnya dari iuran. Oke. Ya kan? Mulai-mulanya jadi iuran dulu ya, kayak urunan gitu ya. Pandi juga dulu, waktu zaman dulu Pandi juga domain masih sedikit, jumlahnya buat bayar server aja udah habis. Jadi urun daya bersama lah gitu ya. Nah, itulah. Jadi ngerintis itu kan kalau bahasa lebaynya berakit-rakit ke hulu gitu katanya kan ya. Urusannya lu tahu kan? Iya. Ya artinya memang ya yang paling penting dari seseorang kalau menurut gua tuh visi sebenarnya. Visi. Ya kan? Nah, konsekuensi dari sebuah visi itu ya kita harus kerja keras. Gitu. Dan kadang-kadang kalau kepengen jadi mensukseskan sesuatu gitu. Ya kita harus bisa memberikan warna pada perjalanan itu gitu. Iya. Gue ada satu hal yang gue suka pelajarin, suka renungkan tentang zaman yang sudah kayak sekarang nih,
yang katanya istilahnya zaman edan gitu kan. Kalau nggak edan nggak keduman gitu. Ya apa itu falsafah yang kebetulan gua Jawa gitu ya. Eling dan waspada gitu kan. Oke. Nah, zaman sekarang nih kita harus larut sama apa namanya? Harus ikut gila kali. Ya Kita karena harus larut. emang teknologi tuh ya gimana ya Pak kalau kita ngomongin media sosial gitu kan. Dulu mungkin kalau media, kalau karena Bapak wartawan, aku juga pernah jadi wartawan, ya media itu media massa, TV, radio gitu kan. Istilahnya pilihannya masih segitu. Tapi sekarang tahun 2000-an ada media sosial gitu kan. Ada Facebook, Twitter, bla bla bla. Tapi sekarang bahkan nggak media sosialnya aja, tiap medsos nih, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram punya 5 fitur yang 5-5-nya formatnya beda semua. Jadi kan sebenarnya teknologi makin kesini makin kompleks nih Pak. Padahal kan tujuan dasarnya tuh nggak makin kompleks lah. Membantu orang nih. Kalau lu ngelihatnya dengan kacamata sekarang mungkin kompleks. Oke. Tapi kalau ngelihatnya pakai kacamata 5 tahun yang akan datang nggak kompleks loh. Iya, berarti proses kan ya? Nah, bukan proses. Artinya bukan sekedar proses. Oke. Jadi lu yaitu yang disebut visi. Lu harus mampu melihat sesuatu yang ada di depan dengan pola pikir yang ada di depan ya. Kalau lu berpikir dengan pola pikir yang sekarang, yang kejadian 10 tahun yang akan datang, pusing lu pasti. Benar. Tapi kalau lu pakai menggunakan pola pikir 10 tahun yang akan datang, simple banget pasti. Ya, karena kita butuh transisi juga ke sana, kita butuh belajar lagi. Jadi memang salah satu yang menurut gue paling penting itu bukan di bagaimana lu mikir, bukan. Tapi di pola pikir lu kan. Iya. Oke. Kalau lu menggunakan pola pikir yang 10 tahun yang akan datang, begitu lu sampai di sana kan lu tinggal ketawa-ketawa. Betul. Nih, saya udah mulai nangkep nih, kenapa Pak Heru kok mendorong sekali aksara, kenapa pencak silat gitu kan. Yang tadinya saya kalau ketemu Pak Heru kan cuma dapat Pak Heru dapat ini, Pak Heru dapat itu. Tapi kenapa gitu kan? Saya baru dapat kenapanya tuh sekarang nih. Makasih banyak loh Pak Heru udah sharing banyak banget nyediain waktunya. Nah, mungkin nih Pak, ini ada satu juga yang menarik yang tadi saya udah janji nih ke teman-teman yang nonton gitu kan. Kalau Pak Heru juga kan mungkin sedikit konteks juga, aksara itu sekarang lagi didigitalisasi ya. Kita sama-sama bekerja keras juga di Pandi ya Pak ya. Untuk gimana caranya aksara bisa dinikmati banyak orang, di digital juga bagus, dan memang banyak juga yang udah kita lakukan, kayak misalnya ada keyboard untuk aksara dan lain-lainnya. Nah, tapi dari semuanya nih, pengalaman Pak Heru dari seni, teknologi, internet, bla bla bla, sampai nih ada satu yang saya bingung banget nih. Kenapa Pak pengen kekeh banget mindahin patungnya Obama tuh, kenapa Pak? Salah apa Obama sama Bapak Pak? Pernah ngapain Obama? Mungkin nasi gorengnya nggak dibagi apa gimana? Waktu itu gue kebetulan ada kesempatan direkrut sama tim di sana ngawal situs presiden SBY waktu itu. Oke. Gue jadi salah satu konsultan, gue bawa tim namanya tim Air Putih yang ngerjain. Nah terus terlibat di dalam sebuah sistem birokrasi yang menurut gue, sistem birokrasi itu begini, bukan jelek atau buruk, bukan baik atau buruk, buat gue nggak pas lah. Nah terus ada satu misalnya kecenderungan orang yang waktu itu gue dibilang, banyak orang bilang lu gila lu Her. Tiba-tiba gitu sekelompok orang. Gilanya tuh kenapa? Dibilang gilanya tuh karena apa? Gini, lu bayangin itu tahun 2010. Obama lagi jadi presiden. Ikon dunia. Iya. Tiba-tiba ada sekelompok orang yang kebetulan latar belakang gue tahu gitu, karena ada deal bisnis kali atau apa gitu. Iya. Terus masang patung Obama di Taman Menteng. Oke. Gue pikir gini, emangnya kenapa Obama dipasangin patung di situ? Oke. Gitu. Cuman gara-gara dia pernah sekolah di sekitar Menteng situ gitu. Iya. Tapi Obama buat ke Indonesia udah bikin apa, kan belum bikin apa-apa. Iya. Ada yang lebih keren lagi, Ismail Marzuki, ya.
W.R. Supratman yang bikinin kita lagu kebangsaan gitu. Ya kan itu mestinya yang harus kita hargain lah. Ya. Jangan kita silau sama mentang-mentang Obama lagi jadi ikon dunia terus kita bikinin patung gitu. Emang siapa Obama? Gitu. Nah, tapi pasti kan yang menentang Pak Heru banyak, pasti banyak kan. Waktu itu gitu kan. Nah, tapi kan berarti kan prosesnya kayak ada rentang waktu mungkin bertahun-tahun ditentang sampai orang baru ngerti nih gitu kan. Oh iya nih, Pak Heru bener juga ya gitu kan. Nah, dalam proses itu Pak, apa sih yang Bapak lakuin untuk tetap still motivated gitu, tetap termotivasi, tetap kayak apaan sih, ya udah gue tahu nih yang benernya ini gitu. Apa sih yang buat Bapak tetap bisa keep itu? Menurut saran gue sih, lu sering berpikir ke dalam ya, berpikir ke dalam. Oke. Sampai lu tahu yang benar buat lu tuh apa dan bagaimana. Oke. Ya, yang benar buat lu sama buat lu, buat keluarga lu, buat bangsa, buat negara gitu ya. Dan itu mesti balance atau enggak, Pak? Bukan balance lah, mesti harmoni. Seperti kita ya, harus harmonis gitu kan. Biasa orang yang kehidupannya dilihat indah itu kan yang harmonis kan. Oke. Alam juga yang lagi itu alam yang lagi yang harmonis gitu kan. Kita senang melihatnya gitu. Nah, harmoni itu penting buat di dalam diri kita. Dan meskipun kadang-kadang ya ada hal yang susah kita capai untuk mencapai harmoni dalam diri kita tuh karena faktor dari luar. Nah, itu dibutuhkan satu ketahanan dan kesabaran kali. Tapi ya ketahanan paling utama kalau kita tahan dan rileks ya ngadepinnya dan jangan mikir apa kata orang lain deh. Puyeng lo kalau mikirin kata orang lain. Benar. Tapi ya ini menarik lagi juga yang mungkin ini personal banget menurut saya gitu ya. Kalau Pak Heru nyaman diceritakan boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi gini Pak, Pak Heru punya background yang kuat. Ada tanggung jawab anak pertama gitu kan. Dan ini juga buat saya belajar karena saya juga anak pertama gitu. Adik saya masih kecil. Dari bertahun-tahun karir nih, saat karir ya Pak, berarti kan karir kan udah dalam usia dewasa gitu ya Pak ya, dalam artian sudah berkarir. Pernah nggak sih ada satu momen tersedihnya Pak Heru yang Pak Heru udah sekuat mungkin tapi ya sedih juga gitu? Ada nggak sih Pak? Nggak ada, ya ditinggal orang tua pasti ya. Oke. Ditinggal orang tua. Kalau selain itu ada Pak? Yang sifatnya profesional aja ya. Ya. Krismon 98. Itu yang bikin Pak Heru nangis? Gue sedih banget, berantakan hidup gue waktu itu. Karena memang gue lahir berbisnis gitu di era itu, ya memulai bisnis. Begitu gue lagi mulai bisnis, tiba-tiba akibat dampak 98 tuh ke ekonomi itu kan hancur-hancuran. Jubret gitu kan. Aduh, pada saat itu gue lagi punya anak pertama gitu. Aduh, betapa gitu. Baru punya anak pertama ya. Ya. Jadi ujiannya kalau itu dibilang ujian gitu. Tapi kan sekarang gue bisa bilang itu proses perjalanan. Tapi pada waktu itu gue juga ngerasain berat. Ini gila banget ini. Gue pernah sampai saking bingungnya ngadepin situasi, ya, tinggal mobil Katana satu-satunya, tinggal satu-satunya tuh mobil, gue naik, terus masuk ke tol, keliling tol, itu dari bensin penuh sampai habis. Katana kan lumayan irit tapi kan. Apa ya solusi? Tapi itu tadi, gue kan masalahnya kan banyak banget. Iya. Nah, yang gue harus cari adalah solusinya. Dan nggak mudah pasti. Gitu. Nah, di situ harus didorong sama yang mungkin tekad kali ya. Kalau menurut gue gitu. Satu tekad, terus kita mikir, pokoknya gue harus cari solusi. Nggak dapat, cari solusi. Belum dapat juga sampai keliling
15-20 putaran tol tuh kali baru ini dia gitu. Nah, ya arti gini. Gue ngalamin jatuh itu berapa kali, ya. Ngalamin kalah berapa kali. Menurut gue kita kalah sama kita menang gitu ya. Dan gue nganggap enteng nih. Mari kita anggap enteng. Ya. Menang sama kalah. Sekali menang, sekali kalah. Ya nggak apa-apa gitu. Santai aja. Gitu. Yang nggak boleh berhenti. Setuju banget Pak Heru. Ya, lu boleh menang, lu boleh benar. Tapi dan lu juga boleh kalah. Boleh juga salah, boleh. Cuman kalau salahnya terus-terusan ya goblok aja gitu. Kenapa ngulangin kesalahan yang sama gitu kan? Salah boleh, tapi ya jangan sekarang salah, besok salah lagi. Itu mah udah goblok aja lah, susah lah itu. Ya, yang nggak boleh berhenti. Ya, berhenti mikir, berhenti cari solusi, itu yang nggak boleh. Gitu. Nah, gue pernah ngalamin loh, yang lu tanyain kesedihan gue tuh, berantakan bisnisnya, baru ngerintis bisnis, baru punya anak 1, masih bayi, dan masih ada beberapa adik yang harus gue openin gitu. Tapi gue waktu itu juga nggak nangis sih sebenarnya. Gue tuh nangis waktu nyokap gue meninggal aja nangis. Gitu. Urusan anak-anak gitu biasanya gue sering emosional. Ya, karena tapi itu kalau personal banget dan tanggung jawab besar banget ya Pak ya. Urusan anak-anak gue kemarin, anak gue lulus kuliah gitu ya, lulus ujian skripsi, gue pegang dia, nah gue boleh nangis di situ. Oke. Boleh lah gitu. Tapi kalau kita ketimpa satu masalah apa gitu, jangan nangis dulu lah. Oke. Kecuali udah terus bangun udah nggak bisa lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi, nangis terus terserah lu ngomelin Tuhan kayak apa gitu, silakan aja lah. Aduh, saya nggak bisa join deh gitu tapi oke. Nah, baru jatuh, bangun baru 3 kali 4 kali terus nangis ya jangan dong. Iya, setuju saya. Nah, ini menarik juga teman-teman karena Pak Heru ini kerja bareng istrinya nih, Bu Amel gitu kan. Bu Amel gitu kan sebagai personal assistant gitu ya. Tadi bahkan ada saat-saat di mana Bu Amel PA plus istri dan ada saat-saat di mana Bu Amel istri dan PA gitu. Nah, pertanyaannya nih Bu Amel sama Pak Heru. Ini saya pengen belajar juga gitu ya karena kan saya sama calon istri saya dan kita akan menikah di September ini gitu Pak. Bu. Ya amin gitu. Aduh jadi personal banget. Nah, tapi kan itu kan namanya gini Pak. Kalau sekarang kan mungkin saya masih bilangnya pacaran, tunangan gitu kan. Tapi kan saat nikah terus habis itu kita mungkin punya pekerjaan bersama, bisnis bersama atau apapun bersama gitu ya Pak ya. Itu ada bisa dikasih tips nggak sih Pak ke kita atau dari Bu Amel nih ya? Plusnya tuh apa, minusnya tuh apa, dan ini detail banget. Dari Bu Amel dulu kan kalau di sini statusnya lagi jadi istri nih. Gue lebih suka melihat secara substansial itu dulu, ya kan. Kalau menurut gue sebetulnya substansinya cuman di satu hal, ngobrol. Komunikasi ya berarti. Ya, komunikasi. Ya. Ngobrol, kadang-kadang banyak orang ngobrol tapi tidak komunikasi gitu. Tapi kalau yang namanya komunikasi pasti ngobrol. Oke. Ya kan? Kalau yang namanya komunikasi pasti ngobrol. Tapi kalau suami istri yang ngobrol belum tentu komunikasi. Waduh, saya perlu belajar lagi nih gimana tuh. Ngobrol tapi tidak berkomunikasi ini gimana nih? Basa-basi atau ngobrol komunikasi. Ngobrol kan bisa basi. Kalau komunikasi kan ada tuntutan untuk saling mengerti. Oke. Menyampaikan benar, menyampaikan apa yang disampaikan sampai. Nah, itu kan tuntutan komunikasi. Iya. Nah, kalau ngobrol gue juga sering ngobrol sama lu kan, tapi kan basa-basi doang.
Nah, sekarang kan ini nggak basa-basi nih. Nah, ini komunikasi nih. Ini komunikasi. Oke, Ya. siap. Kita dapat. Ya kan? Ya. Kalau kita kalau ketemu gue lagi ngerokok tuh di samping, terus lu turun gitu kan, lu mau pulang. Terus Isi Pak, pulang dulu. isi Pak, iya Pak, gitu. Oh ya, hati-hati di jalan aja, itu ngobrol namanya. Itu ngobrol. Oke. Jadi kayak kalau ada teman di tongkrongan, "Ayo bro, udah, ayo ngobrol." Ya. Ngobrol. Oke. Siap. Nah, tapi kalau Bu Amel sendiri, Bu, gitu kan. Pak Heru ini kan orangnya aktif banget gitu kan ya. Ya. Aktivitasnya banyak gitu, idenya banyak, visinya banyak gitu kan. Ini kan sebagai orang yang menemani sehari-hari gitu. Ya. Hal terberatnya apa sih, Bu? Ini saya bantuin nanya loh Pak Heru. Saya nggak dibayar Pak Heru kok, Bu. Ini saya bantuin nanya. Harusnya. Terberatnya. Mungkin saya habis ini ngomong ke Pak Heru nih, ini pertanyaan gimana nih Pak? Gimana Bu Amel? Benar-benar. Terlalu dinamis, banyak perubahan. Nah, itu kan kesempatan saya buat belajar. Oke. Kalau menurut aku. Jadi kita berusaha memahami, terus walaupun kadang-kadang ada emosinya juga, biasa. Cuma kan dipikir dulu, bagusnya masuknya dari sini, terus disesuaikan, dikomunikasikan. Nah, kesempatan saya buat belajar juga sama beliau, karena jarang-jarang dia bisa berbagi ilmu ke yang lain. Iya benar. Prinsipnya jangan sering-sering ngobrol sama istri. Sering-sering komunikasi. Oh, sering-sering komunikasi. Oke, tapi tadi udah ketahuan Pak Heru Bu Amel mau jadi istrinya Pak Heru, pengen belajar loh Pak. Pengen dapat kursus gratis loh Pak. Gua juga sama dia juga belajar. Gimana? Loh iyalah. Belajar nggak boleh berhenti. Kan belajar bisa sama aja. Belajar nggak boleh berhenti. Lu nggak pernah boleh berhenti belajar. Oke. Nah, kalau sekolah lu boleh berhenti. Kalau sekolah boleh berhenti. Nah, Bu Amel nih, kalau Bu Amel dari sebelum sama Pak Heru jadi personal assistant gitu ya, itu sebelumnya kerja apa Bu sampai akhirnya jadi personal assistant Pak Heru gitu? Oh, dulu awalnya sebelum sama dia, saya di media sebagai marketing. Kebetulan marketing. Nah, terus ketemulah sama profesornya marketing. Gue pikir ngapain kita belajar sama orang lain? Ya udah langsung aja belajar sama yang di pikiran saya ya. Langsung aja sama yang emang udah terbukti gitu kan? Iya. Belajar. Tapi pakai naksir juga kan? Awalnya. Awalnya klien loh. Awalnya klien. Jago loh Pak Heru nih. Waktu itu aku di grupnya Jawa Pos, di JPSI, terus ada pikir-pikir mau klien nawarin sesuatu, nawarin iklan waktu itu karena marketing kan. Terus pas ngobrol berkomunikasi saya pikir wah kayaknya harusnya belajar sama dia nih gitu. Jangan sama bos saya yang ini gitu. Cuma lama-lama kenal, nyaman, ngobrol terus dia ngajak nikah, terus pikir ya udah deh gitu. Pertama ngobrol, kemudian komunikasi. Iya, diperjelas. Tadi takutnya teman-teman yang nonton ngebayangin kan tiap hari cuman Pak pulang duluan gitu kan, takutnya ngebayangin tiap hari gitu doang kan. Iya. Oke. Itu intinya mau belajar, terus dia nawarin kesempatan. Apapun itu, lu mau belajar, lu mau ngajarin apa, yang paling penting substansinya kan komunikasi. Iya. Karena ya balik lagi suami istri kan nggak harus kerja bareng juga gitu ya Pak ya, bisa jadi kerjanya beda-beda gitu. Bisa beda-beda. Yang penting terjalin komunikasi yang baik hingga terus kayak misalnya satu kali gua harus keluar ke satu tempat yang nggak mungkin bawa PA gitu ya. Gue jelasin. Tapi suatu kali dia kepengen apa, tapi lagi pengen punya urusan. Nah, gue lagi butuh PA. Gue juga jelasin kenapa gue butuh. Lu ikut gue. Gitu. Kenapa Pak? Kenapa butuh PA Pak? Nah, yang pasti udah banyak lupanya. Oke. Sejak udah lama gue selalu, karena kan sebelumnya juga udah ada PA yang mungkin lain. ada banyak kegiatan gitu ya. Iya. Hingga terus suka sering abai mungkin ya. Hal yang mikro itu kan konsekuensi aja.
Ya ada hal yang dipingin, ada yang harus resiko juga kan, harus tinggalkan gitu. Iya. Nah, makanya ketika terus akhirnya gue juga istilahnya tuh bukannya jadi nimbang-nimbang dia cocok apa enggak. Itu lewat satu proses komunikasi sampai akhirnya apa yang gua kurang dilengkapi, bisa ditutupin sama PA dan bini gua nih. Gitu. Sampai akhirnya gua bisa bilang buat gua gitu ya. Mungkin ciptaan Tuhan paling indah tuh PA gua ini. Pak Heru nih. Buat lu mah enggak kali. Kalau buat lu iya juga kita berantem. Siap Pak. Nah tapi berarti itu mungkin ya, karena tadi kan emang ada beberapa tipe-tipe orang gitu kan. Salah satunya mungkin tipenya kayak Pak Heru yang idenya banyak gitu kan, udah ngelihat bertahun-tahun ke depan dan lain-lain, yang memang ya kadang hal-hal kayak gitu bikin ada drawback-nya gitu juga kan, ada balik ke kitanya ya, ada hal-hal lupa yang mikro-mikro karena kita janji sama orang lupa gitu kan. Makanya kita mungkin gitu kan. Tapi bukan berarti gua yang berpikir mikro dan bini gua berpikir makro, bini gua berpikir mikro tuh adalah yang tepat. Enggak juga. Iya. Kan bisa juga dua-duanya berpikir makro gitu ya. Nah, tapi mikronya ya kita cari asisten. Oke, jadi dua-duanya punya PA ya? Satu, separuh. Patungan, gajinya patungan. Yang paling penting, komunikasi. Iya. Gitu. Komunikasi penting banget. Ya, kalau menurut gua, apalagi awal-awal. Waduh, itu kan komunikasi itu kan gini ya. Komunikasi itu bukan cuma sekedar apa yang diomongin. Oke. Ya kan, komunikasi itu kan bukan cuma lu tau lah, gitu, udah ngerti pasti. Ada sesuatu juga ya, bahasa tubuh, bahasa ekspresi dan sebagainya gitu. Nah, itu kan juga tools komunikasi semua. Nah, komunikasi itu bukan cuma omongan doang. Nah, kalau lu sama gua ketemu sampai jalan, nah itu kan cuma hal verbal aja, itu namanya ngobrol. Oke. Siap, Pak. Nah, intinya aku minta terima kasih banget sama Pak Heru, terima kasih banget sama Bu Amel udah nge-schedulein juga, udah bantuin nih untuk bisa ketemu Pak Heru. Intinya Pak, semoga bisa menginspirasi teman-teman yang lain juga, dan mungkin aku closing statement dulu ya Pak ya. Jadi kalau tadi kita udah belajar banget kalau misalnya ya Pak Heru background-nya sipil, bisa jadi yang nggak sipil nggak jadi masalah gitu. Sekolah juga bukan satu-satu tempat buat kita belajar gitu kan. Dan bahkan sekolah kadang kita nggak belajar di sekolah gitu ya. Jadi kita belajar di tempat lain gitu. Pak Heru bisa belajar dari teman-teman, dari alam dan aku juga setuju banget kalau gaul itu penting gitu. Karena kita kan tukar informasi, mungkin kita ada perbedaan-perbedaan pendapat yang kita juga mungkin lagi jadi lebih ngerti orang gitu ya Pak ya. Yang bisa lebih toleransi juga sama orang lain, lebih ngerti juga tentang apa sih yang lagi terjadi di dunia ini sekarang gitu kan. Dan sebenarnya work with wife gitu kan ya, atau bekerja bersama istri juga ya nggak masalah juga, asal balik lagi tadi nggak bakal jadi konflik selama ada komunikasi juga gitu kan. Bukan selama, harus dengan itu. Harus dengan komunikasi. Itu kuncinya. Oke. Teman-teman, terima kasih banyak yang udah nonton konten ini, dan konten ini bakal terus tayang juga di channel ini. Dan kalau kamu suka, tolong di-like, dan kalau nggak suka, tolong di-dislike. Tapi kasih tahu juga dong alasannya kenapa di komentar, biar konten ini bisa jadi lebih bagus lagi. Oke, terima kasih Pak Heru, Pak Bu Amel, semoga sehat selalu. Assalamualaikum. Bye Pak, Bu. Subscribe ke Pranala Media, dan jangan lupa untuk mengunduh Pranala App. Untuk video terbaru, kamu bisa klik video di kanan atas. Dan untuk video rekomendasi, bisa klik video di kanan bawah. Terima kasih.